warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sudah pada hadir ya. Apakah kalian siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, siap, siap. Bagus. Nah anak-anak, sebelumnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu yang berjudul Garuda Pancasila. Nah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tema 4. Jadi pada hari ini kita akan memulai membahas mengenai tema yang baru nih, yaitu tema yang kelima yang berjudul ekosistem. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu ekosistem? Ya betul Kayla, ekosistem yaitu interaksi antara makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Jadi lebih tepatnya pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai tema 5, ekosistem, tema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai pokok pikiran, kemudian teks non-fiksi yang berjudul ekosistem dan jenis makanan hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan non-fiksi yang berjudul ekosistem melalui tayangan PowerPoint nanti, kalian diharapkan mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan tersebut secara tepat. Kemudian dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan non-fiksi berjudul ekosistem melalui tayangan PowerPoint, juga diharapkan kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang sehubungan dengan teks bacaan tersebut secara tepat. Kemudian dengan mencermati teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Oke, sekarang kita akan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam suatu kelompoknya. Nah, untuk pembagian kelompoknya sendiri dapat Ibu bantu ya berdasarkan barisan mejanya saja. Untuk barisan meja pertama jadi kelompok 1, barisan meja kedua kelompok 2, barisan meja ketiga kelompok 3, dan barisan meja keempat jadi kelompok 4. Nah sekarang kalian bisa kumpul terlebih dahulu menjadi satu bersama anggota kelompoknya. Ya sekali. Sekarang Ibu juga akan membagikan lembar kerja ya yang nanti akan kalian gunakan, yang akan kalian kerjakan bersama teman-teman ya, teman-teman kelompoknya. Sudah kumpul semua bersama anggota kelompoknya? Oke, baik. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan terlebih dahulu PowerPoint mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sudah muncul ya, sudah kalian lihat. Oke, sekarang kita akan membahas materi tentang pokok pikiran. Pokok pikiran. Ada yang tahu nggak sih, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu pokok pikiran? Iya. Betul, pikiran utama. Apa lagi? Ada yang tahu? Gagasan pokok. Betul, ada lagi. Pikiran utama. Iya, betul. Pintar-pintar ya ternyata anak Ibu. Wah, tidak nyangka Ibu ya. Nah, benar apa yang sudah kalian sebutkan itu benar semua, bahwa pokok pikiran merupakan ide utama dari sebuah paragraf atau di dalam sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran itu disebut juga sebagai gagasan utama, gagasan pokok, pikiran utama, inti masalah, dan lain-lain. Nah, semua istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu inti dari suatu bacaan atau inti dari suatu paragraf. Anak-anak, kalian simak, baca, amati, dan pahami materi yang Ibu sampaikan ya. Berikut ini akan Ibu berikan contoh pokok pikiran dari sebuah bacaan. Bacaan yang pertama,
Bencana banjir lumpur dikarenakan jebolnya tanggul Situgintung yang berlokasi di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit bagi penduduk di sekitar sana. Beberapa penyakit yang timbul akibat bencana banjir lumpur tersebut adalah diare, demam berdarah, tifus, dan leptospirosis. Pokok pikiran dari paragraf di atas adalah bencana banjir yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Jika dilihat dari paragraf di atas, maka bisa disimpulkan jika kalimat utama atau pokok pikiran berada di awal. Sedangkan kalimat lain memiliki tugas sebagai penjelas dan penguat dari pokok pikiran. Bacaan yang kedua. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia. Pokok pikiran yang ada di dalam paragraf tersebut adalah manfaat pohon yang berguna untuk kesehatan makhluk hidup. Dilihat dari paragraf di atas, pokok pikiran terdapat pada bagian awal paragraf. Pola ini dimiliki oleh kalimat tersebut dari khusus ke umum, di mana jika kalian perhatikan kembali kalimat pertama untuk menunjukkan topik yang akan dibahas, lalu kalimat pertama bertugas untuk menunjukkan topik yang akan dibahas. Nah, kalimat kedua hingga akhir bertugas untuk menjelaskan bagian kalimat utama. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan tampilkan mengenai teks non-fiksi tentang ekosistem. Kalian amati ya teks non-fiksi tersebut. Kemudian jika sudah, coba Ibu mau tanya, ada berapa paragraf dalam teks non-fiksi itu? Ya, betul sekali, kalian hebat. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah dibagikan di awal pembelajaran tadi ya, secara berkelompok. Nah, dalam LKPD tersebut, kalian diminta untuk menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan, kemudian membuat pertanyaan, lalu menjawab soal-soal, dan membuat bagan tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD yang sudah dikerjakan? Nah, jika ada yang merasa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD, kalian bisa langsung tanya ke Ibu ya, nanti Ibu akan jawab dan membantu kalian tentunya. Alhamdulillah, semua kelompok telah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok menyampaikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas ya. Nah, diawali dari kelompok 1 terlebih dahulu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana dari kelompok lainnya? Boleh ya untuk memberikan tanggapan atau komentar tentang apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1 barusan. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, kegiatan penyampaian hasil kerja kelompok atau diskusi telah selesai. Nah, kesimpulan dari hasil diskusi kali ini yaitu semua kelompok sudah sangat baik dan bagus dalam mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Nah, tentunya Ibu sangat bangga kepada kalian semua. Contohnya seperti dalam menentukan pokok pikiran pada paragraf 1 teks berjudul ekosistem, di mana semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya, serta kalian juga telah mampu untuk membuat bagan yang menarik tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, di mana contohnya rusa dan sapi itu termasuk ke dalam golongan hewan pemakan tumbuhan, sedangkan cicak, lalu burung elang dan juga kucing itu termasuk atau digolongkan ke dalam hewan yang makanannya berupa hewan lain. Adik-adik telah selesai menyimak penjelasan mengenai materi pokok pikiran paragraf yang disampaikan oleh Ibu Tintin, Ibu Alpina, dan Ibu Tasya.
Apakah ada yang belum dipahami dari materi yang telah disampaikan? Sudah, alhamdulillah, berarti anak-anak ibu fokus semua ya belajarnya. Luar biasa. Sekarang mari sama-sama kita simpulkan pelajaran hari ini. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi ada 3 cara untuk menentukan pokok pikiran paragraf, yaitu apa aja nih tadi? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Nah, Ibu punya 5 soal uraian. Perhatikan baik-baik ya, boleh ditulis soalnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif dan induktif? Kedua, bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf? Ketiga, apa pokok pikiran paragraf ketiga dari teks non-fiksi tentang ekosistem? Keempat, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelima, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan, yaitu serta tuliskan contoh hewannya minimal 3. Nah, adik-adik bisa mengisinya sekarang ya. Untuk waktunya 12 menit dimulai dari sekarang. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak jangan lupa untuk membaca buku ya, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.